Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa lamdatan lisani qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMKN 1 Kebayoran, Pak Tri Adianto SPD MPD, yang hari ini diwakili oleh Pak Ridi Suhardi SPD dari tim kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Lili Priani SPD MMPD selaku pengajar praktik program calon guru penggerak. Dan yang saya hormati Bu Heni nanti selaku pemateri dalam tentang aset. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, baiknya kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja. Mungkin ada sedikit sambutan dari Kepala Sekolah SMKN 1 Kebayoran yang diwakili oleh Pak Rudi Suhardi. Padanya kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukuri wa yassir bi wa bisani ya Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan mana kita mendapatkan kesehatan, sehat, nikmat iman dan nikmat panjang, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemetaan aset di SMK Negeri 1 Kebayoran. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sampai pengikutnya sampai akhir zaman, sampai akhirnya. Saya mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kebayoran. Kebetulan pada hari ini ada kegiatan di Maskulan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili atas kehadirannya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak, Ibu guru dan serta siswa-siswi SMK Negeri 1 Kebayoran yang sudah turut hadir dalam kegiatan acara hari ini. Saja terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Suhardi atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Lili Priani untuk memberikan sambutan sebelum acara dimulai. Padanya kami persilakan. Terima kasih Bapak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh segala puji bagi Allah semesta alam yang sudah mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga perjalanan saya dari Cikarang Utara hari ini penuh kelancaran, kemudahan, hingga kita bisa bertatap muka di ruangan ini di SMK Negeri 1 Kebayoran.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa tertuntun berada di jalannya, mengikuti wasilah yang sudah diteladankan oleh beliau. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pebayuran, yang saya hormati Ibu Heni sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada program pendidikan guru penggerak Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati perwakilan orang tua siswa yang sudah hadir memenuhi undangan Ibu Heni sebagai pemampar. Yang saya cintai siswa yang berkenan ikut dalam kegiatan ini. Kalian keren. Bapak dan Ibu serta para hadirin, kegiatan ini merupakan rangkaian dari pendampingan individu ke-6. Setelah menapaki beberapa bulan pada kawah candra di muka program pendidikan guru penggerak, Ibu Heni sebagai calon guru penggerak hari ini sampai pada pendampingan individu ke-6. Semua daya upaya sudah dikerahkan oleh Heni. Mudah-mudahan bermuara pada lokakarya ke-7, lalu dilanjutkan dengan dan berakhir melepaskan label calon sehingga Bu Heni mampu menjadi guru penggerak. Kalau ditanyakan penggerak itu apa? Satu adalah menjadi transformasi pembelajaran. Jadi pada program penggerak oleh Bu Heni mampu menularkan virus menjadi pemimpin pembelajaran bagi rekan-rekan yang lain. Dan bagi peserta didik apa? Peserta didik akan mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, pada hari ini kita akan menyimak bersama paparan pemetaan aset yang nanti akan diserangkaikan dengan pemaparan program sekolah yang berdampak pada siswa. Mengapa harus berdampak pada siswa? Karena siswalah yang nanti akan menjadi agen perubahan pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak lalu menyepakati program yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Heni sebagai CGP. Baik, setelah mengikuti kegiatan ini, mari sama-sama kita ikuti dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa dampak baik tidak saja bagi SMK Negeri 1 Pebayuran, tetapi juga akan berdampak bagi pendidikan tidak hanya di Kabupaten Bekasi, tetapi secara luas di Indonesia. Mari kita mengambil peran menjadi agen perubahan dalam pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Sebagai pengajar praktik, saya sangat terkesan dengan sambutan hangat yang sudah diruahkan oleh segenap warga SMK Negeri 1 Pebayuran. Mudah-mudahan ini menjadi budaya positif bahwa sejatinya kita yang berada di dunia pendidikan memang menampakkan nilai-nilai kependidikan. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Lili Priani atas sambutannya. Kita ke acara selanjutnya, nanti pemaparan dari Ibu Heni Astuti selaku CGP Angkatan 9. Padanya kami persilakan. Terima kasih Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan nikmat sehat dan selamat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pemaparan pemetaan aset yang ada di SMKN 1 Kebayoran. Terima kasih atas kehadirannya Bu Lili Priani selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 9 ini. Kemudian Bapak Ibu guru, orang tua atau wali murid, serta perwakilan dari siswa-siswi di SMKN 1 Kebayoran. Baik Bapak Ibu sekalian serta siswa-siswi yang saya hormati, ini adalah pemetaan aset ini adalah salah satu materi yang ada di modul 3.2 pendidikan program guru penggerak yang saya ikuti. Nah, jadi pemetaan aset yang ada di sekolah ini ada 7 modal atau 7 aset. 7 modal utama atau aset utama di SMKN 1 Kebayoran. Itu diantaranya ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan juga modal agama dan budaya. Nah, kita akan petakan modal-modal ini yang ada di sekolah kita. Nah, yang pertama itu modal manusia. Nah, modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia ini menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, di SMKN 1 Kebayoran, modal manusia yang ada diantaranya yaitu ada guru, kemudian kepala sekolah, murid, orang tua, nanti ada juga pengawas, tenaga administrasi sekolah, dan komite sekolah. Nah, untuk guru di SMKN 1 Kebayoran ini terdapat 16 guru yang memiliki sertifikat pendidik, nah, sehingga lebih kompeten dalam proses pembelajaran. Kemudian terdapat 20 ASN dari total 54 guru. Terdapat 2 orang guru penggerak yang dapat mendorong kemajuan sekolah. Terdapat juga 6 orang calon guru penggerak, nah, yang akan dapat mendorong kemajuan sekolah. Kemudian modal manusia yang selanjutnya yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini kualifikasinya sudah S2, memiliki sertifikat pendidik juga, sehingga memiliki manajemen yang baik. Nah, kemudian ada yang ketiga itu murid. Nah, murid ini di sekolah ini memiliki jumlah sekitar 1.200-an siswa. Dari 1.200-an siswa ini memiliki karakteristik murid yang beragam tentunya ya, dengan potensi masing-masing sesuai bakat dan minatnya. Jadi dari 1.200 siswa ini tentunya memiliki karakteristik murid yang beragam. Kemudian juga ada orang tua atau wali murid. Nah, di sini modal manusia orang tua atau wali murid ini adalah orang tua yang mewakili murid gitu ya. Jadi membantu juga untuk kerjasama antara murid dengan sekolah tentunya. Nah, selanjutnya ada pengawas. Nah, pengawas ini melakukan monitoring, pembinaan, dan juga evaluasi. Nah, selanjutnya ada tenaga administrasi. Nah, di tenaga administrasi sekolah ini ada arsiparis, kualifikasinya S2 yang dapat mengelola kearsipan sekolah. Kemudian ada 8 tenaga administrasi sekolah yang dapat mengelola administrasi sekolah. Terdapat juga 1 orang pustakawan dengan kualifikasi sesuai bidangnya. Nah, selanjutnya modal manusia selanjutnya yaitu ada komite sekolah.
Nah, komite sekolah ini sangat kooperatif dalam membantu terlaksananya program sekolah. Nah, ini ada sedikit dokumentasi modal manusia yang ada di sekolah ya, dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, murid, orang tua atau wali murid, dan juga ini ada dokumentasi foto pengawas saat pelaksanaan PKKS. Baik, Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian, selanjutnya yaitu modal selanjutnya adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Nah, asosiasi itu adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi satu tujuan yang sama. Nah, asosiasi ini terdiri atas kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Nah, di antara modal sosial yang ada di sekolah ini tentunya ada tata tertib atau kesepakatan kelas, dan juga ada kebijakan kepala sekolah tentunya ya. Kemudian ada juga MGMP. Nah, MGMP ini dia kepanjangan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi kegiatan MGMP itu sebagai media komunitas guru dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Nah, selanjutnya modal sosial selanjutnya yaitu ada PGRI. Di sini ada PGRI tingkat kecamatan sebagai wadah satuan guru. Selanjutnya ini ada dokumentasi untuk modal sosial yang ada di lingkungan SMKN 1 Pebayan. Nah, ini kesepakatan ada kegiatan MGMP, kegiatan GRI, PGRI kecamatan, kemudian antar guru mata pelajaran di sekolah atau MGMP itu. Nah, yang ketiga modal fisik itu ada 2 kelompok utama. Fisik itu bisa berupa bangunan, bisa digunakan untuk kelas atau lokasi yang berfungsi untuk proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Selanjutnya infrastruktur atau sarana prasarana bisa dari saluran pangan, sistem air, mesin jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Nah, untuk modal fisik yang ada di lingkungan SMKN 1 Pebayan, di antara gedung sekolah. Nah, gedung sekolah ini tentunya ada beberapa kelas yang ada di dalamnya, fasilitasi kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif dan menyenangkan. Ada gedung, ada ruang kelas, kemudian juga komputer, ada RPS gitu kan ya. Selanjutnya lapangan atau halaman, nah tempat untuk melakukan semua kegiatan baik upacara, olahraga maupun kegiatan sekolah lainnya. Nah, kemudian perpustakaan ini tempat buku mata pelajaran, novel maupun referensi sumber belajaran tercetak lainnya. Kemudian ada musola, tempat melakukan sholat. Selanjutnya ada daya listrik, penerangan media untuk belajar dan mengajar. Ada fokus juga untuk membantu guru dalam menyampaikan materi dengan presentasi. Kemudian ada juga jaringan internet sebagai sumber belajar untuk siswa maupun guru edukasi lokal. Nah, ini dokumentasi dari lingkungan KN Pebayuran. Masih banyak yang belum tahu. Nah, selanjutnya modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam bisa berupa potensi olah dan punya ekonomi dan upaya pelestarian alam dan juga ketahanan hidup. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara, air, laut,
sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Nah, yang lingkungan dengan SKN 1 Baluran, di antaranya kita punya tanah atau lahan kosong ya. Nah, ini bisa digunakan untuk tempat ditanam macam-macam tanaman. Selain itu juga ada udara sejuk karena di lingkungan sekolah kita masih banyak pohon-pohonan. Jadi dengan udara yang sejuk dapat membuat siswa mudah konsentrasi dalam belajar, lebih produktif dan lebih sehat secara fisik dan mental. Kemudian lingkungan sekolah kita juga terletak dengan sawah ya, mewah, mepet. Sawah ini pemanfaatan sawah ini di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Khusus di sini kan mata pelajaran PLH, jika hidup bisa juga dimanfaatkan untuk mata pelajaran PLH atau juga bisa mata pelajaran lainnya. Kemudian ada empang, sekolah kita masih mempunyai empang ya. Nah, empang ini kan bisa juga untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan empang. Nah, ini untuk modal lingkungan atau alam yang ada di lingkungan SMKN 1 Tuban. Ini sehingga udaranya masih sejuk, tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian juga ya mepet sawah. Kemudian ini juga empang. Nah, selanjutnya ada modal finansial. Nah, dukungan keuangan dimiliki oleh komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, modal finansial ini termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial ini termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Nah, untuk modal finansial yang ada di sekolah kita yaitu ada dana BOS ya, terutama keuangan sekolah untuk kegiatan operasional sekolah. Kemudian di sekolah kita juga ada business center. Mungkin sudah tahu kan ada ruangannya ya. Nah, business center ini menyediakan kebutuhan bagi siswa dan guru atau perlengkapan sekolah dan sebagainya. Nah, ini modal ada beberapa sekolah yang sedang menyiapkan administrasi untuk BOS. Kemudian juga ini ada business center yang dipunyai kita ya. Di dalam ini terdapat perlengkapan yang bisa dibutuhkan oleh siswa maupun guru. Selanjutnya ada modal politik. Nah, modal politik ini tidak dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis atau tataran politis praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Nah, politik yang ada di lingkungan sekolah kita yaitu ada puskesmas, kecamatan, polsek dan kantor, serta ada kantor desa. Biasanya puskesmas ini adanya pendampingan masalah kesehatan, pemeriksaan kesehatan berat, penyuluhan dan imunisasi. Kemudian kecamatan itu memberikan penyediaan layanan dasar. Contohnya kemarin itu kita melakukan KTP untuk pelajar ya yang sudah memenuhi syarat usianya. Selanjutnya Polsek Koramil. Biasanya dari Polsek dan Koramil itu memberikan sosialisasi kepada siswa tentang bahaya narkoba, perundungan, kenakalan remaja dan keselamatan di jalan raya. Selanjutnya ada kantor desa. Nah, ini memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memajukan sekolah. Nah,
itu kita pernah melakukan upacara ya dengan pembinanya yang asal dari Polsek. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan prataruna ya, yang dibimbing oleh Bapak Tentara dari Koramil. Juga ada kegiatan dari Puskesmas Karangharja. Di sini pernah ada sosialisasi tentang pemberian TTD ya, tablet tambah Darah. darah. Selanjutnya modal agama dan budaya. Nah, agama ini menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amal. Kemudian budaya merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, modal budaya ini dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang lekat dan mewujud, seperti nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, keadaan konkret hasil cipta karya seperti lukisan, buku, mesin kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat belajar melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Budaya yang di lingkungan sekolah kita yaitu ada agama atau tokoh agama. Ini biasanya membantu terlaksananya kegiatan keagamaan. Kemudian budaya yang di lingkungan sekolah itu sanggarani ya. Sanggarani ini membantu kegiatan sekolah dengan menampilkan kesenian tradisional. Nah, siswa kita kan ada yang mengikuti ekskul kesenian ya. Jadi kalau dalam ada acara-acara sekolah itu sering dilibatkan untuk penampilan seni. Ini dokumentasi agama yang ada di sekolah kita. Itu saat acara Maulid Nabi, sekolah kita mengundang tokoh agama untuk melakukan tausiah keagamaan. Kemudian ini ada penampilan seni tari. Seni tari ini budaya ya, budaya seni tari, tarian Jaipong ya, yang melekat di Jawa Barat atau di daerah Sunda gitu. Jadi kita menampilkan atau melestarikan budaya ini dalam kegiatan apa ini kemarin? Oh iya, pemilihan OSIS ya, yang masuk juga ke kegiatan P5 dengan tema Suara Demokrasi. Nah, baik Bapak Ibu serta siswa sekalian, itu tadi pemetaan aset atau 7 modal utama yang ada di lingkungan SKN 1 Pebayuran. Barangkali mungkin dari Bapak Ibu siswa-siswi ada yang mungkin tanya atau memberi tanggapan atau masukan dari hasil pemetaan aset ini. Barangkali ada yang terlewat gitu, saya verifikasi pemetaan asetnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Heni. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, siswa-siswi SMA 1 pelajaran, disclaimer dulu ya. Jadi tujuannya hari ini adalah Ibu Heni mendedikasikan secara kolaboratif dengan Bapak Ibu, dengan anak-anak tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ada yang namanya asset based approach gitu ya, pendekatan berbasis aset. Jadi contohnya misalkan ketika kita melakukan kegiatan itu pola pikirnya apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak miliki gitu. Misalkan kita ingin melakukan sholat Jumat, aset kita miliki, musola gitu. Asetnya tuh. Jadi musolanya nggak muat, itu jangan langsung udah kita nggak usah sholat Jumat di sekolah gitu karena nggak muat. Nah, kita pikirkan aset apa lagi yang kita miliki. Ruang RPS 4.0 bisa dimanfaatkan samping-samping. Itu apa namanya, best approach, asset based approach gitu ya. Jadi
ketika nanti adik-adik atau bapak ibu atau semuanya jadi pimpinan, ketika melakukan kegiatan itu kita mengedepankan apa yang kita miliki gitu. Jadi berbasis aset atau modal yang ada. Misalkan contohnya apalagi ketika kita melakukan kegiatan kewirausahaan misalkan, itu jangan berpikir yang aneh, nggak ada. Misalkan mikirinnya kimochi kan gitu ya. Apalagi Bu yang dari misalnya yang aneh makanan. Ya kita sehat berbasis budaya di kita makanan yang khasnya. Misalnya kemarin bikin telur asin, apalagi yang banyak lah jenis makanan tradisional yang kita itu berdasarkan budaya dari sini gitu. Jadi jangan dipentingkan berdasarkan kan hanya berjalan dengan baik. Ya, misalkan anak-anak ini ada program OSIS juga melaksanakan kegiatan OSIS ya. Kita nggak pernah buat bikin, nah kita manfaatin meja, kita bikin rupa dengan dana seminim mungkin supaya acaranya berjalan. Itu jadi maksud dari kegiatan ini seperti itu. Jadi kita mengedepankan apa yang kita miliki. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Heni mengenai aset banyak tadi ya. Kalau aset ya bahasa ini ada modal fisik atau daya manusia, ada daya, ada agama, semuanya sudah disebut tadi. Nah, dari paparan Bu Heni tadi ada yang masih terlewat belum disebutkan tadi atau mau ditambahkan silakan sebagai bahan masukan. Pakainya manusianya kurang itu gitu ya. Siapa misalnya belum tadi masukkan sudah mungkin begitu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak guru atau siswa-siswanya. Kami silakan dari Pak Ridi mungkin. Silakan Pak Ridi. Di BK ada permasalahan apa nih yang mungkin kita bisa diskusikan? Oh ini ada masalah ini, penyelesaiannya apa? Nanti pendekatannya adalah berdasarkan aset yang ada, gitu. Misalnya ada kasus tertentu nih, ya. Nanti kita memutuskannya berdasarkan aset yang ada, berdasarkan modal yang sudah ada di sekolah, gitu. Ya nggak apa-apa, misalnya satu, ya, ada satu gimana ini? Gitu. Perpisahan gitu. Misalkan dan perpisahannya dilarang gitu. Terus bagaimana ya perpisahan dilaksanakan di sekolah dengan aset yang ada? Kita mau pakai ruangan mana atau pakai lapangan atau bagaimana? Itu contoh kasus gitu ya. Gitu. Mungkin ada silakan dari BPBK. Siap. Dari Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau permasalahan di BK gimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa agar kami di BK pun bisa lebih memancing agar
siswa-siswi di sekolah tuh bisa lebih termotivasi untuk belajar di sekolah. Mungkin itu pertanyaan atau masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Nah, jadi permasalahan tadi itu nanti bisa dijelaskan oleh Bu Emi ya. Dan kita diskusikan. Kira-kira aset apa yang bisa mendukung tadi supaya siswanya termotivasi untuk ke sekolah, untuk belajar, supaya motivasinya meningkat. Mana Bu Emi? Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Pak Anik ya, terkait motivasi belajar siswa yang kurang ya Pak ya. Iya, baik kalau dikaitkan dengan modal atau aset utama yang ada di sekolah, mungkin ini adalah masuknya ke modal manusia. Nah di sini pertama itu dari guru ya. Mungkin dari guru juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru juga harus memiliki peran. Nah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru harus ngapain, harus seperti apa gitu kan ya. Nah si guru ini tentunya dia harus bisa menjadikan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas itu menyenangkan, sehingga si siswa itu tidak bosan, tidak jenuh gitu kan ya. Kalau siswa itu bosan, jenuh, mungkin mereka juga malas aja, jadinya malas kan, motivasi belajarnya juga tidak ada gitu kan ya. Nah, si guru itu tentunya dalam kegiatan belajar mengajar harus memiliki strategi gitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar si siswa itu tidak merasa bosan, jenuh, atau juga malas gitu kan ya. Nah guru juga harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta menjadikan murid itu aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu kan. Nah ini tentunya guru juga harus meningkatkan kompetensinya agar si guru itu bisa mendapatkan strategi-strategi apa sih kira-kira yang menjadikan motivasi belajar siswa itu meningkat. Nah tentunya sebagai guru kita harus meningkatkan kompetensi bisa dengan mengikuti pengembangan diri ya, baik berupa pelatihan atau diklat atau webinar, seminar sejenisnya itu. Jadi mungkin dari modal manusia guru itu harus bisa menjadikan kelas itu menyenangkan dan nyaman tentunya, agar si siswa atau muridnya itu tidak malas atau tidak bosan. Nah itu yang mengakibatkan motivasi siswa itu bisa meningkat. Jadi si guru itu dalam melaksanakan KBM di kelas juga harus menghidupkan suasana pembelajaran. Kalau misalnya si anak udah mulai bosan, jenuh, ngantuk, nah itu kan bisa diselingi dengan ice breaking ya. Jadi si siswa itu bisa semangat kembali gitu, motivasi belajarnya juga bisa kembali ada. Kemudian juga mungkin si orang tua, tentunya peran orang tua ya. Peran orang tua juga di sini memiliki peran yang sangat banyak. Nah, biar si anak itu motivasi belajarnya nggak kurang ya, orang tua juga harus menggerakkan si anak itu biar ayo nak sekolah, ayo nak masuk sekolah gitu. Jangan malas, jangan tidak hadir ke sekolah. Jadi apa juga penting di sini untuk mendorong si anak agar terus bersekolah dan belajar. Jadi ketika itu malas, jangan dibiarkan begitu saja orang tua. Mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali ada yang mau menanggapi itu atau Dari siswa ada tanggapan? Mungkin ada tanggapan yang gimana caranya? Selain sudah dari guru, dari orang tua gitu ya. Baik, mungkin ada juga kita punya modal sosial tuh. Ya,
kita ada kerjasama dengan misalkan pihak kepolisian. Gitu. Jadi di sini memang polisinya aktif nih Bu. Jadi polisi-polisi di sini dia rutin melakukan patroli gitu. Jadi misalkan faktor karena anaknya tidak masuk ke sekolah itu karena dia bolos, nah biasanya ada patroli begitu. Mereka punya program itu dan mereka biasanya menginformasikan kepada kita di mana ada siswa yang kedapatan bolos di luar gitu. Nah jadi ada juga kita bisa manfaatkan tadi modal sosial dan jadi ada modal manusianya ada ya, ada modal sosialnya ada begitu. Ya, silakan mungkin ada tanggapan. Satu lagi dari siswa. Silakan mungkin selama ini belajarnya apa kekurangannya gitu misalnya supaya nanti bisa kita lihat apa ya aset yang ada untuk kita gunakan untuk belajar gitu. Sebenarnya aset kita luar biasa di SMK ini gitu ya. Walaupun tidak 100% lengkap gitu. Tapi asetnya misalkan lingkungan alam. Nah, lingkungan alamnya udah mendukung gitu ya. Jumlah kelasnya sudah relatif terpenuhi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan perpustakaan, kita bisa memanfaatkan musola, lapangan, ruang kelas laboratorium gitu, misalkan atau lab komputer kan gitu ya. Mungkin dari siswa ada tanggapan tadi set apa yang belum disampaikan tadi? Saya dari siswa Eva. Tanggapannya apa ya? Hanifah. Di setting aja, setting satu orang dari siapa? Nama saya Eva Nurani dari perwakilan kelas 12 TKJ. Saya ingin bertanya untuk aset empang yang di sana. Itu kan di sana masih nganggur ya, maksudnya biar diubah gitu menjadi fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Itu bisa berupa bagaimana gitu supaya bisa dimanfaatkan oleh siswa. Baik, terima kasih, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Eva bertanya tentang modal lingkungan atau alam ya, terkait di sekolah kita kan ada empang ya, ada empang ada dua ya, yang dekat lab komputer sama yang depan kantin ya. Iya, nah empang ini tadinya kita sudah punya rencana. Empang itu tadinya mau kita jadikan atau kita manfaatkan untuk ternak lele. Sebelumnya itu ada rencana seperti itu, tapi sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Mungkin nanti di tahun depan akan bisa direalisasikan. Jadi kita bisa memanfaatkan empang itu untuk peternakan lele dari program mata pelajaran PKK gitu kan. Jadi dari hasilnya itu nanti bisa dijual kan ya, sehingga menghasilkan cuan gitu kan. Itu untuk pemanfaatan empang. Mungkin itu. Ya, itu terima kasih Bu Heni tanggapannya tadi. Terus juga yang saya tahu dulu, ya ketika belum ada lab komputer ya. Nah, empang itu sebenarnya dipakai untuk untuk kegiatan pramuka. Nah, pramuka ya, ini pernah ingat deh, dia pasang tali ke sana, dia playing box gitu. Pernah dipakai itu. Ya. Mungkin ke depan kita buatkan seperti itu juga. Gitu. Jadi anak-anak kalau mau kegiatan pelantikan, nah, empang kita bisa dipakai tuh. Daripada kita jauh-jauh ke gunung kemana ya, lingkungan kita cukup menantang kok ya. Kalau kita mau rubah itu jadi apa tadi, tempat pelatihan dasar ya, siswa ya, LDKS ya, latihan dasar
Itu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi dari Bapak Guru, Ibu, dari ini perwakilan orang tua? Bu, cukup sudah? Baik ya, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Heni ya, oleh teman-teman juga semua, Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya tentang modal atau aset yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah gitu. Jadi balik lagi tadi kesimpulannya bahwa kita ketika membuat kebijakan tentang kegiatan atau KBM kita harus aset based approach gitu ya. Jadi pendekatannya berdasarkan aset yang ada, bukan berdasarkan apa yang kita tidak punya. Bapak Kapro perwakilan ini Pak Sufyan nanti bisa praktek gitu berdasarkan aset yang ada di sekolah aja. Jangan karena tidak ada akhirnya tidak pernah praktek misalkan ya. Kita pakai aset yang ada di sekolah apa gitu. Bisa memanfaatkan aset yang bisa bekerjasama dengan orang tua gitu. Kita bisa diskusikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Saya akhiri. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.